Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kali ini teman-teman sekalian kita akan melanjutkan pembahasan tentang metodologi penelitian yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana memunculkan ide penelitian, ciri-ciri ide penelitian yang baik, kemudian kita tuliskan dalam bentuk kerangka pemikiran dan kita lanjutkan dalam pembuatan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu landasan teori. Nah, teman-teman sekalian, eh, apa pentingnya landasan teori pada sebuah penelitian? Jadi sesungguhnya landasan teori ini adalah dasar ya, dasar yang kuat kita dalam penelitian, di mana di dalam landasan teori yang nanti kita letakkan di penelitian kita itu berisi definisi, berisi konsep, kemudian di sana ada proposisi yang telah tersusun secara rapih dan sistematis ya, dan itu berisi tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian kita ya. Dan landasan teori ini teman-teman sekalian, untuk mudahnya ya, untuk simpelnya kita langsung saja bagi menjadi dua, yaitu tinjauan studi ya atau tinjauan pustaka ya, tinjauan studi dan tinjauan pustaka. Apabila ingin ditambahkan satu lagi itu akan lebih bagus, yaitu tentang kerangka teori ya, tentang kerangka teori. Jadi nanti kita di dalam kerangka teori ini akan menyampaikan setiap item-item teori, kemudian apa keterkaitannya dengan objek penelitian kita atau luaran dari penelitian kita, begitu. Itu kalau ingin ditambahkan. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam landasan teori itu ada dua jenis ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah traditional literature review dan yang kedua adalah systematic literatur review ya. Nah, di sini yang akan kita bahas yang traditional literatur review. Nah, teman-teman sekalian, dalam menyusun landasan teori dengan traditional literature review ini, kita membutuhkan paling tidak ada dua item garis besar, yaitu ada tinjauan studi dan ada tinjauan pustaka. Nah, apa itu tinjauan studi? Nanti dalam tinjauan studi ini Anda menguraikan ya paling tidak 3 penelitian gitu ya, paling tidak ada 3 penelitian atau kalau ya tahap-tahap S1 toleransi lah, 2 penelitian boleh lah, 1 sampai 2 penelitian yang berhubungan dengan penelitian kita. Oke. Nah, jadi nanti kita mencari 3 penelitian atau 2 penelitian ya yang berhubungan dengan penelitian kita. Lalu nanti kita munculkan ya, apa bedanya dengan penelitian kita. Ya, ini sangat penting teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai nanti penelitian yang kita lakukan adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain dan sama ya. Jadi ini kenapa kok kita harus melakukan tinjauan studi. Nah, kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Di mana tinjauan pustaka ini teman-teman sekalian, kita melakukan pencarian teori ya, pencarian teori tentang objek penelitian kita. Jadi objek penelitian kita itu apa? Kemudian kita cari tentang teorinya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian kita ini.
Jadi metodenya apa, kemudian tahapannya ya, tahapan metode atau tahapan algoritma ya yang digunakan itu seperti apa dan contoh penerapannya bagaimana. Jadi ini yang nanti masuk ke dalam tinjauan pustaka kita. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, eh, harapannya tidak terjadi hanya sekedar apa namanya, melengkapi atau memenuhi laporan saja ya, menebal-nebali laporan saja, laporan penelitian dengan landasan teori ini, tapi isinya tidak terkait dengan penelitian kita gitu. Jadi ini yang kita fokuskan pada landasan teori kita, yaitu tinjauan studi, kemudian tinjauan pustaka. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita lihat bahwa nantinya dalam tinjauan studi ini, teman-teman sekalian, Anda mencari penelitian ya yang terkait baik itu secara metode maupun secara objek gitu ya, itu dengan penelitian kita. Oke, itu dicari, kemudian diuraikan eh, dengan 3 item besar ya, garis besar, yaitu masalah, metode, dan hasil. Jadi nggak perlu apa, kita tidak perlu membaca semua ya, tidak perlu membaca semua dari penelitian itu, cukup kita menyampaikan masalah, metode, dan hasil dari penelitian yang kita dapati dan kita pelajari ya. Nah, pertanyaannya, penelitian yang seperti apa yang nanti kita bisa jadikan tinjauan studi? Jelas penelitian yang dekat dengan penelitian kita. Itu lebih baik. Jadi secara objek atau secara metode. Oke. Nah, kan banyak ini penelitian-penelitian yang sudah ada. Kita memilih yang mana? Jelas yang kita pilih adalah yang terbaru ya, karena ini semakin baru, semakin bagus, state of the art-nya itu kelihatan sekali. Kemudian kedekatan dengan penelitian kita ya. Dan di situ terlihat metode ya, metode yang berbeda atau metode yang dikembangkan. Jadi kelihatan ya metodenya itu apa. Jadi jangan sampai kita melihat penelitian tapi tidak jelas metode yang digunakan atau metode yang dikembangkan dalam penelitian tersebut itu seperti apa ya. Nah, selanjutnya nanti masalah metode dan hasil yang ada pada penelitian tersebut itu kita rangkum teman-teman sekalian ya. Kita rangkum boleh dalam bentuk paragraf ya atau dalam bentuk tabel gitu juga boleh. Kalau dalam bentuk tabel nanti isinya ada siapa penelitinya ya, nama penelitinya, kemudian tahunnya, kemudian masalahnya itu apa, metodenya apa, dan hasilnya bagaimana gitu. Jadi dalam tinjauan studi ini teman-teman sekalian bisa menyusunnya dalam bentuk paragraf ataupun dalam bentuk tabel. Oke. Nah, kalau misalkan biar lebih mudah terbacanya begitu ya, lebih mudah terlihat nanti perbedaannya seperti apa, ya mungkin akan lebih enak dalam bentuk tabel saja ya, yang nanti ada kolom peneliti, tahun, masalah, metode, dan hasilnya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, closing penutup dari tinjauan studi itu adalah apa? Kita menjelaskan apa perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian yang kita lakukan. Jadi di sini terlihat bedanya bahwa penelitian kita itu berbeda dan kelihatan ada perbaikan dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut. Oke, jadi fungsi dari tinjauan studi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kita bisa mencari ya referensi penelitian sebelumnya, kita melihat masalah, metode, dan hasilnya, lalu kita kembangkan di dalam penelitian kita sehingga terlihat keunikan dan perbedaannya. Baik, itu untuk tinjauan studi. Kemudian untuk tinjauan pustaka, teman-teman sekalian, tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori
dari penelitian yang kita lakukan, ya. Nah, misalkan contoh saja, contoh judulnya, judul penelitian prediksi produksi padi dengan SPM ya, support vektor mesin ya, berbasis PSO ya. Nah, ini ada sebuah judul seperti ini, lalu pertanyaannya tinjauan pustakanya nanti bagaimana? Isinya apa saja? Nah, gampang saja teman-teman sekalian. Untuk tinjauan pustaka, cukup Anda mencari teori atau mencari referensi tentang objek ya, objek penelitian kita. Ini adalah objeknya ya, yaitu produksi padi. Lalu di sini ada SVM-nya ya, ada SVM-nya. SVM ini adalah metode yang nanti kita gunakan dengan berbasis PSO ya. Ya, jadi di dalam tinjauan pustaka kita nanti berisi tentang 3 hal ini, yaitu ada objeknya, kemudian ada metodenya. Jadi ini kedua hal ini adalah metodenya. Oke, jadi di dalam tinjauan pustaka itu harus ada objek, harus ada metodenya. Oke. Nah, seperti apa pembahasannya? Nanti teman-teman harus melakukan penulisan penjelasan yang lengkap ya, tidak boleh sedikit atau hanya cuplikan-cuplikan, tapi harus lengkap dan harus tuntas, tidak boleh menggantung begitu ya. Dan jangan hanya dari satu sumber saja. Jadi dalam pustaka ini haruslah rangkuman dari beberapa atau dari banyak sumber. Ya, jadi jangan hanya dari satu sumber saja. Lalu ini yang perlu di garis bawahi dan perlu dicatat, yaitu apa? Tinjauan pustaka bukanlah memindahkan isi dari satu buku atau publikasi ke penelitian kita. Bukan copy paste, tidak. Jadi yang kita lakukan adalah kita baca, kita pelajari, lalu dengan bahasa kita, melalui pemahaman kita, kita tuliskan kembali ke penelitian kita. Oke, jadi itu yang perlu digarisbawahi karena selama ini masih banyak sekali yang melakukan penulisan tinjauan pustaka itu dengan cara memindahkan. Jadi apa adanya yang di referensi itu langsung diambil, diletakkan di penelitian kita. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika membahas tentang metode ini ya, apa yang harus kita tuliskan di sana? Ya, yang harus kita tuliskan adalah definisinya ya. Ya, mohon maaf ini ada typo ya. Definisi ya. Jadi harus berisi definisi, lalu tahapan dari metode itu dengan lengkap formulanya seperti apa dan contoh penerapan dari metode tersebut. Jadi misalkan di sini metodenya adalah support vektor mesin atau SVM, maka apa definisi dari SVM-nya, kemudian tahapan untuk bekerjanya SVM ini seperti apa, formula SVM-nya bagaimana, dan contoh penerapan pada sebuah kasus ya dengan SVM ini. Jadi teman-teman sekalian, itu yang nanti akan kita masukkan pada bab 2 kita, yaitu landasan teori. Oke, jadi secara singkat ya, bahwa landasan teori ini berisi tentang dasar ya, dasar teori kita dalam penelitian yang kita lakukan, berisi tinjauan studi, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya dengan masalah, metode, dan hasil yang kita tuliskan. Boleh dalam bentuk paragraf, boleh dalam bentuk tabel. Lalu closing dari tinjauan studi adalah menjelaskan apa perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kita lakukan. Lalu selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori dari objek dan metode yang kita angkat pada penelitian kita.
Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya harus lengkap, tuntas, dan tidak hanya dari satu sumber saja. Dan bukan memindahkan dari satu buku atau satu publikasi ke penelitian kita. Yang harus kita lakukan adalah kita baca, kita pelajari, kita pahami, lalu kita tuliskan pada penelitian kita. Dan yang harus kita lakukan, kita tuliskan itu adalah definisi, tahapan, formula, dan contoh penerapannya. Jadi itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.